Harta yang paling berharga adalah harta yang membawa ke surga. Ayo sedekah untuk pengembangan dakwah Al-Quran Pesantren Tahfiz Maskanul Huffaz. Pas Ana mikirnya 2 minggu setelah ini Ana bakal balik lagi ke camp, bakal belajar lagi. Qadarulahnya mama Ana sakit Ustazah. Dan itu sakitnya tuh kayak lama banget. Pas SD itu Ana udah jualan es di depan warung. Jualan es walaupun itu kayak masih diminta-minta teman gitu loh. Tapi setidaknya Ana ada kepercayaan diri untuk jualan. Itu pokoknya Ana gencar-gencarnya promosi, jualan online, ngantar ke rumah gitu. Buat ini marketingin biar orang tuh tahu. Jadi anak tuh kalau berteman sebenarnya Ustazah nggak milih-milih. Jadi anak temenan sama pemulung, sangat tidak, karena dari basic dari keluarganya mama Ana itu Ustazah sangat taat pada agamanya. Jadi kayak itu emang tidak disetujui, bahkan di pernikahannya pun tidak hadir. BBM Bincang bareng Mapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran se-Indonesia. Kembali lagi di podcast BBM Bincang bareng Mafas. Izin perkenalkan diri, nama saya adalah Ulfa Hidayatun Ni'mah. Panggilannya adalah Ulfa, biasanya teman-teman Mafas manggil saya Kak Ul. Oke, pada kesempatan hari ini kita kedatangan narasumber yang Masya Allah. Beliau adalah santri Bintaro yang sekarang sedang proses menyelesaikan hafalan 30 juznya. Beliau berasal dari Medan tapi sekarang domisili di Kalimantan Tengah. Beliau memiliki background keluarga dari mu'alaf. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Kak Naila Nasution. Waalaikumsalam Kak Ul. Masya Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Kak Naila asal dari Medan benar ya? Asal dari Medan, orang tua dari Medan, tapi Ana tinggalnya di Kalimantan. Oh gitu. Berapa saudara? 2 dari 5 bersaudara. 2 dari 5 bersaudara. Yang semuanya masih sekolah? Semuanya masih sekolah, tapi kemarin baru lulus kakak anak kuliah. Oh gitu, Masya Allah. Keluarga sehat semua? Alhamdulillah Ustazah. Masya Allah. Sebelum masuk Mafas, memang udah sempat berpikir untuk yaudah deh aku ngafal Quran aja gitu, atau memang ada petunjuk-petunjuk dari orang lain atau pengalaman-pengalaman Naila yang sebelumnya mengarahkan untuk kemaskan hufat atau seperti apa? Sebelum waktu SMA itu anak kan lulus dan anak itu terpilih dalam SNMPTN. Tapi terus anak ngeliat kakak kelas anak, dia udah pakai cadar, udah ibaratnya orang yang berada, cantik, Masya Allah gitu. Tapi kok dia mau ngafal Quran, kayak apa sih ngafal Quran gitu loh. Dan anak kan pengennya waktu itu kuliah. Terus kayak kok bisa ya dia mau ngafal Quran. Terus kayak tiba-tiba kayak hati itu malah lebih yakin. Anak lulus ini ngafal Quran, udah pede banget tuh 2020 habis lulus. Tapi qadarullahnya kan Covid ya Ustazah. Barulah ternyata Covid itu orang tua anak meminta anak untuk tunggu dulu sampai Covidnya mereda, baru pondok. Rencananya mondok. Tapi belum tahu kemana, yang penting pengen ngafal Quran aja gitu. Pengen ngafal Quran. Nah, Ana tuh pengen mondok di tempat kakak kelas Ana yang itu. Terus orang tua langsung mengiyakan ketika Naila pengen ngafal Quran? Alhamdulillahnya karena orang tua tidak punya basic agama ya, jadi kayak mendukung kalau anaknya mau belajar agama. Oh gitu. Kakak juga sempat ngafal Quran atau umum? Sebelumnya kalau di SMA itu Ustazah, kita tuh siapa yang mau ngehafal. Jadi waktu itu tuh kita dikasih kompre. Siapa yang mau kompre juz 30. Ana semangat banget tuh kompre juz 30 walaupun bacaannya belepotan. Itu sampai rela tidur di masjid buat ngafal. Diam-diam dari asrama enggak ke asrama buat ngafal. Tapi alhamdulillahnya bisa, tapi walaupun tajwidnya masih berantakan, tapi ada semangat tuh ngafal gitu. Ya, alhamdulillah. Terus pertama ketemu informasi
Maskal Hufat itu kayak mana awal ceritanya? Sebelumnya Ana tuh udah daftar pondok ya Ustazah di Bandung. Tapi kebetulannya Allah itu ngasih berita gitu loh, kayak bikin Ana ragu, dan orang tua tuh kayak juga kurang setuju. Terus kayak Ana udah nanya-nanya ke pondok-pondok lain, udah Ana tanyain satu-satu sampai minta keluarga nyariin. Terus ini loh Maskanul Hufat Medan ada katanya kan. Katanya ini punya Uma, tapi tujuan Ana tuh bukan karena Umanya, tapi karena Ana pengen ngafal Quran. Terus Ana carilah, buka IG Maskanul Hufat. Masya Allah kan, udah banyak banget followersnya. Habis itu kayak udah ibaratnya itu tuh dalam waktu sebentar udah cabangnya di mana-mana, udah sampai ada internasional Turki. Ana tanyain lah, Ana langsung tanyain regulernya, pendaftaran reguler, nanyain juga kemarin pendaftaran Turki gitu-gitu saja. Setelah itu Ana kan pede nih ngedaftar untuk ngafal Quran. Daftarlah Ana reguler itu. Di Medan? Enggak, pokoknya di cabang manapun. Oh, yang penting di Mafas gitu. Iya, di Mafas. Karena Ana ngerasa nyaman gitu kan. Di sini kan banyak akhwatnya ya Ustazah. Jadi kayak Ana tuh tidak merasa risih dalam menghafal, dalam melakukan kegiatan. Nah, udah gitu, terus udah Ana daftar. Ada tuh ternyata di tesnya pagi rencananya. Terus Ana tuh udah kayak siap udah siap gitu kan Ustazah. Ternyata katanya sore diundur. Ana nangis kan, kok bisa sih sore gitu kan. Di tes surah Maryam, Ana nggak bisa bacanya, kayak nggak tahu lah itu ada ternyata nun wikoyahnya. Jadi kayak itu belum dibilang. Ya, karena belum sampai situ belajarnya. Nggak tahu hukum-hukumnya lah. Setelah itu langsung keterima atau memang ada lika-liku sebelum masuk ke Mafas? Pasti ada lika-liku. Udah gitu kan karena nggak diterima ya Ustazah, Ana kayak sedih, ya Allah niat hamba ini loh baik, kok nggak dipermudah gitu kan dalam hati Ustazah. Terus Ana cari-cari lagi, oh ternyata ada Mafas Camp. Waktu itu ada yang 2 pekan sama yang 1 bulan. Daftarlah Ana, ingat banget Ana daftar buat program Desember di Bogor. Desember 2021. 2021. Nah, Ana itu datang kan udah pede banget tuh Ustazah. Kayak, Ustazah, ini nanti kalau 2 pekan Ana tahsin, kalau udah bisa ngafal bilang ya Ustazah, kata Ana gitu. Saking pede banget. Iya, jadi kalau di camp itu teman-teman kita dibagi-bagi dulu masuk ke kelas tahfidz kah atau kelas tahsin gitu ya. Kalau memang bacaannya perlu dibenerin, maka tahsin dulu baru ke tahfidz seperti itu. Ternyata Nailah masuk ke program tahsinnya dulu. Nah, setelah itu ternyata katanya ada kesempatan lagi buat tes. Itu Ana sudah alhamdulillah adalah belajar tentang hukum-hukum, udah mulai bisa ngerti. Pas di tes ternyata qadarullahnya emang bukan Allah izinkan gitu loh masuk di Mafas reguler Januari itu. Tapi kayak dalam hati, ya Allah, gimana ya, kuatkan hamba gitu loh, ikhlaskan aja, nggak ada salahnya juga kayak Ana lanjut lagi di camp gitu kan Ustazah. Dan Ana mikirnya kayak sekarang itu kalau misalnya kayak pasti Allah tuh pengennya Ana pengen punya senjata dulu gitu loh. Kan kalau ngafal Quran kita harus tahu hukum-hukumnya biar kita tuh santai, lebih enak gitu loh. Harus bener dulu tahsinnya. Ya benar. Terus setelah itu nah Ana rencana ngecamp itu Ana tuh sambil nunggu program buka lagi Ustazah. Programnya buka 1 tahun ya. Ya, nunggu 1 tahun lagi. Ana rencananya tuh di camp berlama-lama sampai program menghafal. Karena Ana masih sampai program tahsin kan Ustazah. Setelah itu Ana kan di program tahsin. Ana itu Februari akhir disuruh pulang qadarullahnya. Karena orang tua katanya mau keluar kota karena ada acara. Pas Ana mikirnya 2 minggu setelah ini Ana bakal balik lagi ke camp, bakal belajar lagi. Qadarullahnya mama Ana sakit Ustazah. Dan itu sakitnya tuh kayak lama banget, kayak 1 bulan gitu loh Ustazah. Kan Ana kayak ngalah lah dulu gitu loh. Jadi campnya campnya di Bintaro. Kemudian suruh pulang ke Kalimantan Tengah karena ibu sakit. Dan setelah itu kayak Ana sedih kan, kayak mungkin Allah kasih ini ujian gitu loh. Kayak Allah pengen Ana lebih sabar, pengen lebih kuat juga, pengen lebih ikhlas.
setelah itu kan kayak ana nunggu nih kapan nih. Terus kebetulan kan ada usaha kan ustazah. Usaha itu kalau setiap Ramadan banyak orang yang berbuka puasa. Dan itu tuh kontribusi ana sangat dibutuhkan di sana. Oh ya, maaf dipotong sedikit. Dengar-dengar teman-teman, jadi Naila ini udah punya restoran sendiri atas namanya sendiri, benar? Masya Allah. Terus lanjut. Nah, setelah itu kayak mau nggak mau kayak ana ngalah dong. Ini ibaratnya ini usaha yang ana rintis. Kenapa ana nggak mau ngejalanin kan? Tapi sambil ana cari belajar online biar ibaratnya biar terkontrol gitu lah walaupun ana masih tahsin. Setelah itu kan ana mau berangkat lagi ke sini Agustus 2022. 2022. Mau lanjut ngecamp. Ternyata nenek ana datang dari Medan. Terus kata ayah ana, apa nggak nunggu nenek ana dulu nih datang dari Medan? Kayak, ya Allah, kapan lagi nih mau lanjutin gitu loh. Habis itu, nah ana tuh pengennya daftar di 2023 untuk menghafal Quran. Jadi ana memutuskan September itu saja mau mondok di Bandung untuk pembersih hati 1 bulan. Nah, jadi di grup itu ditanyain, siapa lagi nih yang anak camp yang mau masuk mukim? Serius, anak nggak ada tertarik sama sekali karena anak pengennya 2023. Harus 2023. Iya, karena kan kalau kesempatan lebih cepat datang harus cepat diambil kan. Iya, karena anak udah daftar waktu itu kan mau ke Bandung katanya. Karena kata anak pengen bersihin hati dulu nih, mau ngafal kayak tarbiyah hati lah kayak gitu saja. Karena kalau ngafal Quran tuh kita memang harus dicuci dulu, kita harus tilawah dulu gitu kan ya. Iya, betul. Yang programnya Naila tahun ini sebelum ngafal Quran kita disuruh tilawah dulu ya kan. Selama 3 bulan pertama kita tilawah banyak-banyak baru ke menghafal. Nah, setelah itu kan di grup itu anak nggak ada ngegubris karena anak nggak tertarik. Tiba-tiba teman anak yang ngecamp itu ngechat anak, Kanai nggak tertarik nih gitu ngafal September ini katanya. Enggak, anak mau keluar kota kata anak. Kalau kamu kata anak kan gitu saja. Asal ada kakak katanya. Anak makin kayak beban gitu kan saja. Kayak ketergantung sama anak. Oh iya. Terus anak tuh nanya-nanya diskusi sama ustazah camp. Gimana ya ustazah baiknya? Kayak anak udah sholat istikharah juga biar dimantepin gitu loh ustazah. Nah, setelah itu kayak dalam 3 hari itu tuh anak sering sedih, sering nangis gitu loh. Udah gitu kayak anak gak yakin pengen masuk apa enggak ya. Nah, pada malam itu ustazah camp bilang, selagi ada kesempatan kenapa gak diambil gitu loh, kapan lagi gitu. Nah, setelah itu kan anak mikirnya gak ada tes lagi kan ustazah. Karena udah di camp. Iya, karena udah di camp. Terus ternyata kayak Ana daftar langsung malam, ustazah Ana mau daftar saja. Besoknya tuh Ana lagi besoknya tuh langsung mau dites. Ana lagi jaga toko, kayak bisa Ana fit call sekarang? Assalamualaikum, bisa Ana fit call sekarang? Apaan ustazah, Ana lagi jaga toko. Dan itu Ana gak ada persiapan, gak ada masih belum ada tilawah. Tapi tahu kalau itu tesnya di malam itu gitu? Gak tahu karena iya. Toko atau restoran? Nah, kalau orang tua anak itu toko. Jadi anak juga ngejaga toko. Kalau anak yang restoran tadi ustazah. Jadi punya 2 ya? Iya. Masya Allah. Terus lanjut? Nah, jadi ternyata dites nih. Tapi anak kayak pasrah lah apapun hasilnya. Kan anak pengen ngebersihin hati juga nih. Makasih ada 2023 kata anak. Terus dites besoknya anak mikirnya pasti surah Maryam ini dites. Ternyata ada pengalaman ya, iya, ternyata bukan. Kayak, tapi alhamdulillah di situ kayak saya bilang alhamdulillah bacaannya itu udah baik, tapi harus banyak-banyak tilawah aja lagi kayak. Karena udah ikut camp selama berapa lama tadi? 3 bulan. 3 bulan camp baru udah kelihatan hasilnya gitu. Iya. Akhirnya setelah ikut tes yang ini, yang kedua kali berarti tesnya? Ketiga kali. Oh, udah pernah tertolak 2 kali. Terus yang ini yang video call belum siap, ini kan ketiga kali. Iya. Yang ketiga kali
Dan itu Ustazah kata beliau, nanti dikabarin ya malam nanti gitu kan Itu katanya. di bulan Agustus. Di bulan ya kata Ana, pokoknya terus tuh kata Ana gini, kok nggak ada kabar ya, itu lebih bukan malam itu, kayak Ana sabar aja gitu loh, nunggu kan nggak enak nanya. Tiba-tiba Ana tuh udah diundang ke grup gitu loh. Masih di invite ya. Iya udah diundang ke grup, jadi kayak Ana lolos gak ya, kayak langsung ada chat, Ustazah apa Ana gini-gini, gimana hasilnya. Alhamdulillah kayak mama Ana tuh nangis Ustazah, kayak ya Allah. Dan Ana juga nangis. Akhirnya keterima di waktu itu. Alhamdulillah. Angkatan yang September ini berarti ya 2022 ya. Masya Allah, udah berarti udah berjalan sekitar 3 bulan. Iya betul Ustazah. Sebelum lanjut kita flashback sebentar. Tadi kan sempat cerita tuh kalau misalkan Naila tuh punya restoran sendiri. Berarti kan memang udah matang secara finansial ya, Masya Allah, untuk usia yang segini gitu. Usianya berapa Naila? 20 tahun. 20 tahun udah punya restoran sendiri. Itu gimana ceritanya awal mulanya? Atau memang benar-benar orang tua udah berada nih, ya udah langsung dikasih modal, langsung buka restoran sendiri, atau memang ada perjuangan Naila sendiri atau seperti apa? Oh jadi gini, kalau Ana tuh suka berbisnis itu dari SD. Emang dari kecil. Basicnya begitu atau memang orang tua juga? Orang tua, karena orang tua kayak ngajarin berbisnis. Kelas 1 SD itu Ana udah jualan es di depan warung. Jualan es walaupun itu kayak masih diminta-minta teman gitu loh. Tapi setidaknya Ana ada kepercayaan diri untuk jualan. Jualan marketing ya. Iya. Terus makin diasah lagi. Jadi di situ pada kelas berapa gitu saja kita ada karnaval, ada pawai karnaval. Jadi kata ayah Ana, gimana sih kita bisa nikmatin itu tapi dapat uang? Jualan Ana di pawai itu saja. Ikut pawai sekalian jualan. Iya. Sambil menyelam minum air gitu. Iya betul sekali. Akhirnya mau Naila disuruh begitu. Disuruh mau banget saja. Karena Suka banget. Nah itu masih SD Ustazah, masih SD. Terus Ana jualan pulpen di sekolah, kayak apapun yang kayak mereka request, kayak Ana mulai sediain gitu loh Ustazah. Di kelas, jualan di kelas. Jualan di kelas, jualan ke teman-teman. Habis itu dari SD udah mulai jualan, lanjut ke SMP. SMP juga jualan, pokoknya jualan apapun yang halal. Iya. Ada peluang langsung jual aja. Barang apa yang unik yang pernah Naila jual waktu itu? Barang yang unik? Maksudnya yang orang lain gak kepikiran buat ngejual ini gitu, tapi Naila malah jualan gitu. Masker. Kayaknya itu banyak deh udah Ustazah. Kalau Ana tuh bersyukurnya Ustazah, Ana bisa ngebantu orang cari uang. Gitu. Jadi kayak Ana kan sampai bisa laku sabun itu bisa ribuan Ustazah. Sabun apa tuh? Sabun glutakolagen. Jadi itu sabun buat mencerahkan gitu. Itu SMP? Itu SMA. Kalau SMP itu emang masih jualan masker kecil-kecilan. Intinya dari SD emang udah belajar jualan, marketingnya udah dilatih. Akhirnya kok bisa kepikiran buat udahlah bikin restoran aja gitu. Emang jago masak atau memang punya keahlian untuk memanajemen atau seperti apa? Jadi waktu SMA itu sebenarnya Ana tuh kan boardingnya Ustazah. SMP? Jadi SMA. Iya, jadi Ana emang ustazahnya pun Ana ajak bisnis gitu. Saya ngajak bisnis jualan daster. Oh gitu, malah kita yang ngajakin guru. Iya, terus kayak teman anak tuh kayak anak, ayo kita partneran jual kaos kaki, ayo kita partneran jual lulur gitu. Terus sampai bikin brand hijab juga. Oh punya brand hijab. Itu kami bikin gabungan brand hijab bertiga Ustazah. Sempat jadi endorse juga? Sempat, itu setelah lulus sih. Gitu. Akhirnya kok bisa sampai kepikiran buat bikin restoran gitu? Nih kalau jualan makanan itu saja sebenarnya kita franchise. Franchise itu buka cabang orang. Iya. Ya, buka cabang orang. Tapi nggak langsung buka cabang, kita harus telaah dulu saja. Kita harus lihat target pasar, harus lihat ini, baru kita ambil ininya, buka cabangnya itu. Itu pokoknya anak gencar-gencarnya promosi, jualan online, ngantar ke rumah gitu. Buat ini marketingin biar orang tuh tahu. Sampai ayah anak tuh ngedukung gitu loh. Kayak
ini kalau mau ini modalnya gitu kan. Tapi kayak anak pasti berusaha mau ganti gitu kan. Nah, dibangunlah rumah makan restoran itu. Namanya? Nama restorannya? Ayam bebek rempah Kiki. Oh, Masya Allah. Berarti memang dari SD udah ada basic marketing, kemudian dapat modal juga dari orang tua, lalu bikinlah restoran itu gitu ya. Iya, tuh. Kan udah megang restoran tuh, udah matang secara finansial gitu. Kok mau gitu untuk ngafal Quran, meninggalkan, kan kalau misalkan kita jadi santri nggak boleh pegang handphone, kita memang terputus dari dunia luar ya, kecuali memang setiap hari Ahad nelpon keluarga aja begitu. Kok mau gitu melepas yang udah dibangun selama ini gitu. Berarti kan memang niat untuk menghafal Quran itu luar biasa lebih kuat daripada menjalankan bisnis itu gitu ya. Kalau anak pribadi Ustazah, karena kan anak pengennya SMA ya Ustazah waktu lulus. Kayak anak tuh baru tahu loh tujuan kita hidup itu beribadah, terus dan berbuat baik. Jadi kayak anak mikir, selama ini anak emang ngapain sih nggak ada ngasih ke Allah sama sekali gitu loh. Hal apa yang anak kasih gitu loh sama Allah. Paling enggak anak hafal Quran ini sebagai ibaratnya sebagai pengingat anak, sebagai amal anak. Gitu ya, motivasinya itu gitu. Jadi memang ya udah rela ngelepasin apa yang sudah dibangun dan fokus menghafal Quran gitu ya. Selama 3 bulan di Mafas udah ngerasain keberkahan-keberkahan apa aja sih Naila? Apakah dapat kabar dari keluarga yang kabar-kabar bahagia, atau memang punya pengalaman-pengalaman spiritual gitu selama di Mafas selama menghafal? Kalau semenjak di camp itu Ustazah, kayak waktu anak pulang, orang tua anak tuh emang ngajinya di rumah ya Ustazah. Tapi beliau tuh makin semangat lagi belajar, cari guru yang emang bener-bener yang tajwidnya tuh benar. Jadi ibaratnya beliau bekerja mencari uang gitu kan. Malamnya itu beliau 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 terapi, baru ngaji itu sampai mau jam 2 pagi. Terapi. Karena waktu itu kan mama Ana sakit, jadi emang harus terapi dulu dalam beberapa bulan itu. Jadi setelah terapi baru ngaji itu sampai subuh. Pokoknya mau subuh lah, mau jam-jam tahajud. Jadi kayak Ana mikir, kalau Ana nggak semangat kayak orang tua Ana aja kayak semangatnya Masya Allah. Jadi kayak sharing, gimana sih baca gitu Ustazah. Jadi keberkahannya adalah Keberkahannya kayak orang tua Ana juga makin semangat belajarnya, makin kayak dimudahkan segala dimudahkan sesuatunya ya. dan lebih kayak bertawakal kepada Allah, kayak iya Allah permudah gitu. Ya, Masya Allah. Mimpi Naila apa sih setelah selesai ini, sudah nanti selesai 30 juz, mimpinya apa selanjutnya setelah selesai menghafal Al-Quran? Yang pastinya pengennya tuh bermanfaat tuh saja, pengennya juga mengamalkan Qurannya. Sayang kalau kita cuma hafal tapi kita nggak ngamalin kan, jatuhnya kan kita kayak dosa. Nah, selain mengamalkannya itu juga kayak pengennya tuh terus murojaah, iya dijaga sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Karena katanya menghafal Quran itu adalah tanda cinta dan murojaah itu adalah tanda setia. Masya Allah ya. Jadi pengen terus bersama Al-Quran setelah selesai dari Mafas. Tadi kan waktu SD sempat jualan ini, jualan itu dan sebagainya. Memang jualan aja atau pernah punya usaha lain untuk mendapatkan duit gitu? Kalau anak itu pokoknya berusaha mandiri gimana caranya cari uang ya kan. Yang penting halal. Yang penting halal. Jadi anak tuh kalau berteman sebenarnya saja nggak milih-milih. Jadi anak temenan sama pemulung. Oh, pernah temenan sama pemulung? Iya, sama pemulung, pernah tidur di rumah pemulung. Oh gitu. Pernah mulung juga? Pernah mulung juga. Berapa lama tuh? Ya berapa hari aja buat dapetin uang buat beli jajan. Dapat dari hasil mulung itu. Dari hasil mulung itu. Dapat berapa waktu itu? Belasan ribu. Masya Allah. Tapi keren loh kalau SD udah dapat uang segitu tuh happy banget ya. Iya, bener banget Ustazah. Jadi pernah mulung ya? Pernah mulung. Berarti udah pernah menjajaki sampah-sampah dan rasanya panas-panasan gitu ya. Rela berjalan buat cari paku-paku berkarat, kawat berkarat. Itu kan biasanya kalau dijual itu saja kan lebih mahal. Jadi kayak tujuan kita cari yang paku berkarat itu. Berarti berat dong ya kalau misalkan bawa karung gitu. Kadang bawa karung, kadang ngumpulin kayak ngambil. Tapi seru ya karena masih anak-anak ya dulu. Iya, seru banget. Dimarah orang tua nggak dengan ngambil jalan kayak gitu?
Sebenarnya enggak, Tapi orang tua tahu orang tua tahu. dan ya udah nggak apa-apa Iya. gitu ya. Tapi nggak lama-lama ya Iya. mulutnya. Terus kita ke orang tua ya. Orang tua mu'alaf itu setelah lahir Naila atau memang sebelum Naila ada atau seperti apa? Sebelum Ana ada Ustazah. Jadi mualafnya itu saat menikah sama ayah Ana. Oh ya, jadi yang dulunya belum masuk Islam adalah Ayah Ana, ayah, ibu Muslim. ibu non muslim. Ayah? Ayah muslim, Oh, jadi ibu yang non muslim, terus setelah menikah baru ibu masuk Islam. Islam. Terus Setelah nikah. jadi orang tua menikah, akhirnya sama-sama masuk Islam, akhirnya ketika punya anak ya udah memang udah muslim. Udah terlahir muslim. Udah terlahir muslim. Tapi memang sebelumnya tahu dan Nala tahu sebelumnya kalau orang tua itu dulunya ibu saya adalah ini gitu. Diceritain kalau dulu tuh juga nggak disetujuin orang tuanya karena basic dari keluarga Mama Ana itu adalah taat gitu loh saja dengan kepercayaannya. Jadi itu perlu waktu untuk meluluhkan hatinya beliau. Awal pengen ngafal Quran sempat ada pertentangan gak sih dari orang tua atau misalkan orang tua gak setuju kah atau seperti apa? Alhamdulillahnya setuju Ustazah, kayak mendukung sekali gitu. Terus kayak Ana bilang kalau ngafal Quran tuh gini loh Ma, buat akhirat. Jadi kan pasti karena ayah Ana dan Mama Ana tidak punya basic agama, pasti siapa lagi yang dia diharapkan dari anak kalau bukan anaknya yang mencari itu. Ketika ayah dan ibunya Naila menikah, otomatis kan ibu mengikuti agama ayah ya. Betul Ustazah. Keluarga besar ibu setuju nggak pada saat itu? Sangat tidak, karena dari basic dari keluarganya Mama Ana itu saja sangat taat pada agamanya. Jadi kayak itu emang tidak disetujui, bahkan di pernikahannya pun tidak hadir. Oh, kayak gitu. Nggak hadir. Tidak hadir, Karena tapi menunjukkan ketidaksetujuannya. karena menunjukkan ketidaksetujuannya. Tapi kalau Mama Ana selagi pria itu baik, kayak apapun agamanya, saat itu Mama Ana mikir ya nggak apa-apa gitu jalanin. Dan pasti orang tua mana sih yang tega ibaratnya ngebuang anaknya. Betul. Tapi sekarang hubungan keluarga baik. Alhamdulillah sama baik. Keluarga ibu, keluarga ayah baik. Baik, sangat berdamping kan sih sekarang. Maaf mau tanya, sebelumnya agama ibu apa? Katolik. Katolik ya. Berarti keluarga besar ibu masih Katolik. Katolik. Misal nih Naila udah selesai hafalannya, terus udah istilahnya sudah mencapai mimpi-mimpi Naila tuh udah tercapai gitu. Kira-kira apa sih yang pengen dipersembahin untuk ayah ibu? Yang pengen dipersembahin ke orang tua Ana, amal-amal Ana sih buat ke akhirat untuk beliau. Karena kalau ibaratnya kalau dari hafalan Ana aja, tapi kayak Ana nggak punya amalan-amalan kan, ini kan Ustazah, apalagi kalau bisa ridho Allah lah. Kalau Allah meridhoi kan pasti kayak orang tua Ana juga pasti insya Allah diridhoi. Jadi kayak kita tuh niatin setiap kita berbuat kebaikan, kita beribadah niatnya untuk orang tua kita gitu ya. Betul. Jadi menurut Naila dengan menghafal Quran tuh belum cukup untuk mempersembahkan yang terbaik untuk orang tua. Jadi dibarengin sama amalan-amalan baik, kemudian ibadah-ibadah yang memang harus lebih dari kita yang dulu gitu ya. Iya betul Ustazah. Sama kadang kita kalau ngafal Quran jangan hanya kayak ngafal, tapi kita juga kayak oh ini loh larangannya, jadi kita semakin takut kayak ngelakuin larangan-larangan yang Allah kasih gitu loh. Bukannya malah kita ngafal Quran tapi kayak ini dilanggar. Tapi wajar kalau manusia itu salah, tapi kayak cepet-cepet bertaubat. Jadi ketika Naila menghafal itu bukan hanya ngafal doang, tapi memang mentadaburi ayat per ayat begitu ya. Diusahakan untuk seperti itu. Berusaha. Sejauh ini ayat mana sih yang paling ngena ke Naila gitu? Tentang menghayati Al-Quran. Jadi kayak mikir oh ternyata Ana selama ini kayak ngafal aja. Kayak waktu Ana dengar tentang menghayati Al-Quran tuh Ana langsung keluar air mata. Oh iya,
Iya ya gitu loh. Itu di surah Muhammad Ustazah Surah Muhammad ya. ayat 24. Kan Naila udah di Bintaro ini 3 bulan ya. Udah jauh dari orang tua selama 3 bulan, betul. Ada yang pengen disampaikan nggak ke orang tua terkait harapan atau apapun lah yang ingin Naila sampaikan untuk orang tua yang mungkin sedang melihat podcast ini gitu. Mah, Bah, doain Nela ya, ridoin Naila di sini. Semoga Nela sehat, Nela kuat, Nela ikhlas menghafalnya. Nela juga bisa melakukan kebaikan dan semoga ini adalah amalan terbaik untuk kita ke akhirat nanti. Masya Allah. Target berapa bulan selesai? 5 bulan. Amin ya Allah. Oh ya, pertanyaan terakhir ya. Apa yang bikin Naila tuh semangat ngafal Quran sampai hari ini? Pasti kan kalau kita ngafal Quran kan pasti ada futurnya, ada nggak semangatnya, ada bosennya, karena setiap hari aktivitasnya berulang gitu kan. Nah, dengan mencapai target-target tertentu yang dikasih oleh gurunya gitu ya. Apa yang bikin Naila tuh tetap semangat? Yang bikin tetap semangat ya orang tua. Terus anak kan sekarang makin tahu ya Ustazah, ternyata kayak kita ngafal Quran itu merupakan amalan terbaik, ibadah unggulan. Jadi kayak kalau anak nggak semangat kayak gitu loh. Kita udah dikasih peluang di sini gitu ya, karena untuk masuk ke Mahfaz pun sempat 3 kali 3 kali. 2 kali gagal ya, 2 terus kali 3 gagal. kalinya Alhamdulillah. terima. Jadi nggak mau menyanyiakan peluang gitu ya, jadi memaksimalkan waktu yang ada begitu ya. Baik teman-teman sahabat Quran se-Indonesia, demikianlah cerita dari Kak Naila Nasution. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaatnya yang Masya Allah luar biasa. Hikmahnya adalah ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran, ketika Allah itu sudah memberikan hidayahnya kepada kita, dan kita mau menjemput hidayah itu, pasti Allah akan memberi kesempatan. Seperti yang Kak Naila tadi ceritakan, bahwasanya sudah 2 kali beliau usaha untuk masuk ke Mahfaz, tapi beliau terus berusaha, akhirnya memperbaiki bacaan, sampai akhirnya daftar lagi dan keterima. Itu adalah sebuah bagian dari usaha beliau untuk menjemput hidayah itu begitu. Dan menghafal Al-Quran itu tidak melihat background, mau kita orang kaya kah, kita orang tuanya muslim keturunan atau mu'alaf, semua kalau misalkan Allah sudah berkehendak kita untuk menghafalkan Al-Quran dan kita mau menjemput kesempatan-kesempatan itu, pasti akan Allah permudah jalannya seperti itu. Dan yang pasti setiap kita ingin menghafalkan Al-Quran, jaga terus niat, bener kan Naila? Jaga terus niat dan jaga terus semangat, karena godaan penghafal Quran itu pastinya lebih besar gitu dari kita yang sebelum-sebelumnya. Terlebih ketika kita berniat untuk punya amalan yang lebih banyak lagi, punya amalan yang lebih banyak lagi porsinya, pasti cobaan juga banyak. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Naila Nasution yang sudah bersedia hadir ke podcast BBM, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menyaksikan podcast ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. BBM Bincang Bareng Mapas.